Pernah nggak sih, di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat ini, kamu tiba-tiba ngerasa kehilangan arah? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah panduan mendalam tentang gimana caranya membangun dan mempertahankan fondasi spiritual yang kokoh. Kita akan bongkar 4 pilar utama yang bisa bikin keimanan kita tetap berdiri tegak, nggak peduli seberapa kencang badai di luar sana. Hari ini, kita ibaratnya lagi memetakan arsitektur dari sebuah jiwa yang damai. Kita bakal mulai dari fondasi paling dasar, yaitu dinamika iman itu sendiri, terus kita bangun 4 pilar esensialnya, menjaga kehormatan, ikhlas, rasa malu, sampai akhirnya kita bahas soal zuhud dan gimana implementasinya di keseharian kita. Tapi, sebelum kita mulai mendirikan pilar-pilarnya, pastinya kita harus ngecek fondasinya dulu dong. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan iman? Definisinya itu luar biasa komprehensif. Iman itu bukan cuma sekedar perasaan pasif yang diam di dalam dada. Sama sekali enggak. Iman adalah sebuah harmoni aktif dari 3 hal. Keyakinan yang tertanam kuat di hati, yang diucapkan dengan lisan kita, dan ini yang paling penting nih, dibuktikan secara nyata lewat perbuatan kita sehari-hari. Jadi, ini benar-benar butuh aksi. Dan tiap harinya, sadar atau enggak, kita itu ada di tengah medan tarik-menarik loh. Kebiasaan kita, tontonan kita, circle pertemanan kita, itu secara langsung bisa menguatkan atau malah mengikis fondasi iman tadi. Iman kita bakal makin kuat kalau kita rajin ibadah, baca Al-Quran, zikir, dan kumpul bareng orang-orang soleh. Tapi di sisi lain, fondasi ini bisa gampang banget retak kalau kita mulai lalai, terlalu cinta sama urusan dunia, salah milih lingkungan pergaulan, apalagi kalau sampai terjebak maksiat. Terus apa sih return on investment atau hasilnya kalau kita berhasil ngejaga fondasi ini? Wow, luar biasa banget. Hati kita jadi jauh lebih tenang, hidup lebih terarah, kita otomatis dijauhkan dari hal-hal buruk, dan pastinya pertolongan Allah itu selalu hadir mendampingi setiap langkah kita. Siapa coba yang nggak mau hidup sedamai itu? Nah, sekarang fondasinya udah kuat kan? Yuk, kita mulai dirikan pilar penopang yang pertama, kehormatan. Ini intinya adalah seni menjaga harga diri dan martabat kita sebagai manusia. Sebagai panduan utamanya, ada sebuah garis batas yang super tegas dari Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 32 disebutkan, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ini bukan sekedar larangan biasa, tapi perintah mutlak buat nggak nyentuh hal-hal yang bisa menghancurkan martabat kita sampai ke akar-akarnya. Di kehidupan kita sekarang, ini tuh relevan banget loh. Menjaga kehormatan itu artinya kita ngerem diri dari perbuatan terlarang atau maksiat. Kalau di pergaulan sehari-hari, ini berarti kita stop ngegosip, kita hargai privasi orang lain, dan selalu pilih kata-kata yang baik kalau ngomong. Hasilnya apa? Kamu bakal punya hidup yang jauh lebih terhormat. Dan secara otomatis, orang lain bakal sangat menghargai kamu. Oke, kita lanjut ke pilar yang kedua, ikhlas. Di bagian ini, kita bakal membedah sebuah mesin internal yang sering banget bersembunyi di balik semua tindakan kita. Coba deh renungkan prinsip yang luar biasa indah dari surah Al-Bayyinah ayat 5 ini. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ayat ini seakan jadi pengingat buat kita kalau inti terdalam dari ibadah dan kebaikan itu ya harus murni. Benar-benar murni buat Sang Pencipta, tanpa ada motif tersembunyi. Simpelnya gini, ikhlas itu beramal cuma karena Allah. Titik. Nggak perlu nungguin tepuk tangan atau pujian orang. Ingat ya, malaikat itu nggak nyatet berapa jumlah likes yang kamu dapat di postingan sedekah kamu. Jadi kalau hari ini kamu berbuat baik, coba deh lakuin diem-diem. Ketulusan tanpa sorotan kamera, ini nih yang justru bikin hati kamu adem dan bikin nilai amalmu jadi nggak terhingga. Masuk ke pilar ketiga, yaitu rasa malu. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kamu jadi orang yang pemalu, minder, atau nggak berani tampil ya. Bukan itu. Rasa malu di sini adalah sebuah benteng pertahanan yang super kuat untuk menjaga iman kamu. Pedoman klasiknya bisa kita temukan di surah Al-Ahzab dan An-Nur, yang ngajarin kita soal pentingnya menundukkan pandangan dan menjaga batasan-batasan sosial. Aturan ini tuh sama sekali bukan buat ngekang kebebasan kita loh, justru ini adalah benteng pelindung paling mutakhir supaya kita nggak terseret arus kemerosotan moral. Nah, di era digital kayak sekarang, rasa malu ini harus banget diterjemahkan ke kebiasaan online kita. Maksudnya, kita harus punya rasa malu buat berbuat dosa atau maksiat, biarpun kita lagi sendirian di kamar sambil main HP. Malu buat ngepost hal yang nggak pantas, malu buat ikutan nyebar fitnah atau gibah di kolom komentar. Kalau ini bisa diterapin, diri kita bakal jauh lebih terjaga dan pastinya karakter kita bakal makin keren. Terakhir, kita dirikan pilar yang keempat, zuhud. Jujur aja,
Pilar yang satu ini bisa dibilang sebagai penawar alias obat paling ampuh buat ngadepin penyakit materialisme yang lagi mewabah sekarang ini. Di surah Al-Hadid ayat 20, ada semacam tamparan realita yang bikin kita mikir keras. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Ayat ini benar-benar jadi pengingat tajam supaya kita nggak sampai tersesat atau buta, cuma gara-gara ngejar tumpukan harta yang ujung-ujungnya bakal kita tinggalin juga. Tapi catat ya, praktekin zuhud itu bukan berarti kamu harus ninggalin karir terus hidup sengsara di goa. Bukan gitu konsepnya. Zuhud itu artinya kamu nggak membiarkan cinta sama dunia menguasai hati kamu. Kamu bisa kok menikmati fasilitas dunia, asal jangan biarin harta itu yang ngatur kamu. Hasilnya, hidup kamu bakal terasa jauh lebih seimbang, sederhana, dan benar-benar damai. So, fondasi dan keempat pilarnya udah berdiri tegak nih. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita merangkai semua arsitektur spiritual ini ke dalam rutinitas kita yang super sibuk? Satu kata kunci, konsistensi. Bangunan iman kita ini cuma bakal makin kokoh kalau kita benar-benar mempraktekkan 4 pilar tadi tiap hari. Mulai dari jaga diri, tulus beramal, punya rasa malu, sampai nggak berlebihan ngejar dunia. Karakter yang kuat itu nggak dibangun semalaman, tapi lewat aksi-aksi kecil yang konsisten setiap hari. Biar nggak cuma jadi teori, yuk kita ubah jadi langkah nyata hari ini juga. Pertama, mulai saring apa yang kita lihat dan apa yang kita omongin. Kedua, tiap kali ibadah atau nolong orang, lakuin murni karena ikhlas tanpa ekspektasi balasan dari manusia. Ketiga, aktifin radar rasa malu yang bisa ngerem kita dari keputusan buruk. Dan keempat, nikmati hidup yang sederhana dan syukuri sekecil apapun nikmat dari Allah. Sebagai penutup nih, coba deh jeda sebentar dan lihat ke dalam diri kamu sendiri sekarang. Dari keempat pilar tadi, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud, kira-kira pilar mana nih yang kerasa paling goyah dan pengen banget kamu perkuat mulai hari ini juga? Coba direnungin ya. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini, dan selamat membangun fondasi yang lebih kokoh.